Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Saya sebagai orang tua siswa yang memiliki anak sekolah di pesantren, pondok pesantren, harapan kami semuanya bisa mendapatkan manfaatnya untuk makanan bergizi ini. Ini memudahkan bagi jamaah karena bisa berangkat melakukan penerbangan dan Airbus ini. Yang kemarin pakai ATR itu. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau diharapkan menjangkau sekolah swasta dan pondok pesantren. Kementerian Agama Kota Bau-Bau berharap kepada pemerintah kota agar keberangkatan kepulangan jamaah calon haji pada tahun 2025 dari Kota Bau-Bau ke Embarkasi Makassar maupun sebaliknya menggunakan fasilitas pesawat Airbus. Inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu tepatnya tanggal 15 Januari bersama saya, Bu Zuda. Kita awali berita yang pertama. Program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau diharapkan menjangkau sekolah swasta dan pondok pesantren. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Harapan kami semuanya bisa mendapatkan manfaatnya untuk makanan bergizi ini. Karena untuk mencerdaskan anak bangsa itu bukan hanya yang sekolah di negeri, tapi tentunya juga sekolah di swasta. Makan bergizi gratis atau MBG sebagai program prioritas Presiden yang menyasar anak-anak bangsa sangat dinantikan realisasinya di Kota Bau-Bau. Tidak hanya bagi para siswa di seluruh jenjang pendidikan, namun penyediaan makanan dengan porsi seimbang ini juga sangat ditunggu kepastiannya dari para orang tua murid. Salah seorang warga Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Abdul Sufyan, mengaku sangat mengapresiasi program makan bergizi gratis yang hadir untuk memberikan kecukupan gizi bagi anak agar menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang. Sebagai orang tua, ia berharap makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau tidak hanya menyasar anak-anak di jenjang pendidikan negeri, namun juga menyentuh anak-anak yang menimba ilmu di lembaga swasta maupun di pondok-pondok pesantren. Saya sebagai orang tua siswa yang memiliki anak sekolah di pondok pesantren, harapan kami semuanya bisa mendapatkan manfaatnya untuk makanan bergizi ini. Karena untuk mencerdaskan anak bangsa itu bukan hanya yang sekolah di negeri, tapi tentunya juga sekolah di swasta. Artinya janganlah kita memilah siapa yang sekolah di negeri atau siapa yang sekolah di swasta. Karena ini tujuannya makanan bergizi ini tentunya untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi harapan kami disentuh juga anak-anak yang sekolah di swasta, khususnya di pondok pesantren. Abdul Sufyan menilai adanya program makan bergizi gratis ini tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, namun juga membantu perekonomian keluarga. Pengeluaran uang jajan untuk anak akan lebih sedikit karena anak-anak sudah mendapatkan jatah makan siang di sekolahnya masing-masing. Kalau macam saya, anak saya 3 orang sekolah di pesantren atau sekolah swasta. Alhamdulillah kalau ada makanan bergizi ini, setidaknya ketika anak-anak sudah ada makanan bergizi, tentunya mereka sudah merasa kenyang. Tidak mungkin lagi untuk jajan di kantin. Sehingga mereka uang jajannya itu pasti akan berkurang. Tidak sama dengan seperti dulu. Mungkin dulu kita kasih 7.000 atau 5.000, ya mungkin sekarang ini tinggal beli minuman saja, minuman kecil saja, jajan-jajan yang kecil-kecilan saja atau cemilan. Diketahui sampai saat ini program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau belum dilaunching secara resmi, masih menunggu jadwal resmi dari Badan Gizi Nasional, Pemkot Bau-Bau, dan pengelola dapur umum. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, Kementerian Agama Kota Bau-Bau berharap kepada pemerintah kota agar pemberangkatan serta kepulangan jamaah calon haji pada tahun 2025 dari Kota Bau-Bau ke Embarkasi Makassar maupun sebaliknya menggunakan fasilitas pesawat Airbus. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Ini memudahkan bagi jamaah karena bisa berangkat melakukan penerbangan dan Airbus ini. Yang kemarin pakai ATR itu. Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau berharap kepada pemerintah kota agar pemberangkatan serta kepulangan jamaah calon haji pada tahun 2025 dari Kota Bau-Bau ke Embarkasi Makassar maupun sebaliknya menggunakan fasilitas pesawat Airbus. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan jemaah.
Kepala Kantor Kemenak Bau-Bau Mansur menjelaskan penggunaan pesawat Airbus yang akan melayani penerbangan Bau-Bau Makassar dalam waktu dekat dengan kapasitas hingga 180 kursi akan sangat efektif untuk menampung seluruh jamaah haji Kota Bau-Bau yang lolos porsi pada tahun 2025 ini sebanyak 161 orang. Ini memudahkan bagi jamaah karena bisa berangkat satu kali penerbangan dan Airbus ini. Yang kemarin pakai ATR itu, kalau ATR itu kan cuma 2 kali 1 hari penerbangan dengan kapasitas penumpang 70 orang. Jadi kalau dengan jumlah jamaah haji sekian seperti sekarang ini, pertama 1 hari 2 kali penerbangan, yang kedua itu penerbangannya karena 3 kali penerbangan menjadi 2 hari. Jadi keberangkatan jamaah itu berpisah-pisah. Sementara kita harapkan jamaah haji itu sebaiknya berangkatnya itu kan 1 kali, jangan berpisah-pisah. Selain lebih nyaman dari segi biaya, menurut Mansur, penggunaan pesawat Airbus dinilai lebih efisien dibandingkan dengan pesawat ATR yang digunakan tahun-tahun sebelumnya, di mana sewa tiket pesawat ATR untuk satu jamaah haji mencapai sekitar Rp1.700.000 sekali keberangkatan. Sementara tiket pesawat Airbus diperkirakan akan jauh lebih murah, yakni di bawah Rp1.000.000. Memungkinkan jamaah haji kita itu berangkat dengan menggunakan pesawat dan pulangnya juga dengan menggunakan pesawat. Kepala Kemenak Bau-Bau juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Bau-Bau yang selama ini menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Ia berharap pada tahun 2025 ini komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji menggunakan pesawat Airbus sebagaimana dijanjikan oleh Wali Kota Bau-Bau pada tahun sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, sebagai komitmen mendukung Asta Cita mewujudkan swasembada pangan nasional, Babin Kantitmas Desa Kamama Mekar, Polres Buton Tengah, Aibda David Kamarin melaksanakan sambang dan juga sekaligus pendampingan pengelolaan lahan pekarangan masyarakat setempat. Adapun Babin Kantitmas juga memberikan arahan kepada para petani terkait keamanan dan juga kenyamanan pada budidaya yang dapat juga meningkatkan produktivitas dan juga kualitas guna mendukung kebutuhan pangan lokal dan juga menjaga stabilitas harga sayuran. Kapolres Buton Tengah AKBP Wahyu Adi Waluyo melalui Kasih Humas Polres Buton Tengah, Ibda Tamrin juga mengatakan kehadiran personil Babin Kantitmas untuk mendampingi dan menyerap aspirasi petani agar disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan petani. Diharapkan petani di Buton Tengah lebih termotivasi dan juga produktif dalam mengembangkan lahan pekarangan guna menunjang kebutuhan dan stabilitas pangan lokal menuju swasembada pangan nasional. Kita beralih ke berita yang terakhir, kasus kebakaran bangunan dan lahan di Kota Bau-Bau sepanjang tahun 2024 menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan. Jumlah kasus kebakaran di Kota Bau-Bau sepanjang tahun 2024 terjadi penurunan signifikan, hanya terjadi 29 kasus kebakaran, jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 167 kasus. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya kasus kebakaran lahan yang menjadi masalah utama pada tahun 2023. Kejadian mendominasi tahun 2024 adalah kebakaran bangunan, sebaliknya tahun 2023 didominasi kasus kebakaran lahan, tercatat sebanyak 128 kali. Tingginya angka kebakaran lahan saat itu disebabkan oleh musim kering yang berkepanjangan akibat fenomena El Nino. Sementara faktor penyebab kebakaran bangunan rata-rata dipicu arus pendek listrik dan kelalaian pemilik rumah seperti lupa mematikan api kompor. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Damkar Bau-Bau, Laode Nur Alam Doaka mengungkapkan, fenomena El Nino yang terjadi secara berkala 4 tahun sekali disebut menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kebakaran lahan. Situasi serupa pernah terjadi pada tahun 2019 ketika jumlah kebakaran lahan mencapai angka yang sama dengan tahun 2023. Kata Nur Alam, pihak damkar secara aktif mengedukasi masyarakat agar tidak sembarangan membakar sampah atau membuka lahan baru terutama di musim kemarau panjang. Itu ada penurunan. Jadi kita ada sekarang di angka sampai kemarin akhir Desember itu kita kejadian 29 kejadian kebakaran.
Ya, sementara untuk tahun lalu di 2023 itu kejadian kebakaran tuh 167. Ya, itu karena berbarengan dengan musim kemarau panjang itu. Jadi kemarin gua tuh rata-rata yang tahun lalu itu kebakaran lahan. Nur Alam juga menegaskan banyak kasus kebakaran lahan diduga kuat dipicu oleh ulah manusia. Oleh karena itu pengawasan dan kesadaran masyarakat menjadi hal sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran. Sementara itu turunnya angka kasus kebakaran lahan tahun 2024 juga dipicu intensitas sosialisasi yang dilakukan Damkar Bau-Bau agar masyarakat tidak sembarangan membakar sampah atau membuka lahan di musim kemarau panjang. Untuk memastikan keselamatan warga, Damkar Bau-Bau siaga 24 jam untuk melayani keluhan masyarakat terkait kasus kebakaran dan penyelamatan. Nomor kontak Damkar yang dapat diakses warga di nomor 0811 4001. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau diharapkan menjangkau sekolah swasta dan pondok pesantren. Kementerian Agama Kota Bau-Bau berharap kepada pemerintah kota agar keberangkatan serta kepulangan jamaah calon haji pada tahun 2025 dari Kota Bau-Bau ke embarkasi Makassar maupun sebaliknya menggunakan fasilitas pesawat Airbus. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.